Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi ya sama Pak Fahran. Dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Teman-teman, hari ini Pak Fahran akan menceritakan tentang kisah seorang nabi yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, teman-teman, Nabi Ibrahim ini ya adalah manusia yang sangat dicintai oleh Allah, teman-teman. Nah, kemarin kita sudah cerita ya tentang Nabi Adam alaihi salam. Nah, manusia pertama yang diciptakan Allah di muka bumi. Terus apa lagi? Kita pernah cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Siapa Nabi Nuh? Nabi Nuh adalah uh, Rasul pertama atau orang yang pertama yang menyebarkan agama Allah di bumi. Nah, sekarang kita mau cerita tentang orang atau manusia yang paling dicintai oleh Allah. Nah, namanya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Wah, Masya Allah ya teman-teman ya. Allah sampai kasih julukan kepada Nabi Ibrahim adalah Khalilullah Ibrahim, yang artinya adalah orang atau manusia yang sangat dicintai oleh Allah. Wah, ini seru nih kayaknya nih. Yuk, kita dengarkan cerita tentang kisah Nabi Ibrahim atau nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau manusia yang paling dicintai oleh Allah. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, Nabi Ibrahim lahir di kota Irak. Nah, kalau sekarang namanya kota Irak. Kalau dulu namanya kota Babilonia. Nah, apa nama kotanya teman-teman? Kota Babilonia. Nah, ya. Jadi, kalau sekarang itu namanya kota Irak. Kalau dulu itu namanya kota Babilonia. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia memiliki ayah, teman-teman, yang bernama Azar. Nah, ayahnya ini adalah pembuat patung, teman-teman, pada masa itu. Nah, selain pembuat patung, ayahnya ini adalah pembuat berhala ya, teman-teman ya. Jadi namanya kota Babilonia. Nama penduduknya adalah penduduk Haron, teman-teman. Nah, penduduk Haron ini dia suka kaumnya kafir-kafir semua ya, teman-teman. Dia suka menyembah patung, menyembah berhala, dia suka mencuri, terus juga dia suka menganiaya orang lain gitu ya, teman-teman ya. Pokoknya orang-orang kafir semua, sifatnya jelek-jelek semua penduduk Haron ini ya, teman-teman. Nah, ayahnya Ibrahim ternyata adalah orang yang kafir juga, teman-teman, atau orang yang jahat ya, teman-teman ya. Nah, ayahnya adalah bernama Azar. Dia adalah salah satu pembuat berhala terbesar di kota Babilonia. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ternyata Nabi Ibrahim lahir dari seorang ayah yang kafir ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat ya selanjut ceritanya. Nah, teman-teman, pada masa itu Raja Namrud siapa Pak Fahran? Raja Namrud adalah penguasa atau raja pada saat itu ya, teman-teman ya, raja di kota Babilonia pada saat itu, namanya Raja Namrud. Dia adalah raja yang kafir, teman-teman ya. Nah, dia memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki atau bayi laki-laki yang lahir, teman-teman. Nah, orang tuanya takut ya, teman-teman ya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini kan laki-laki ya, teman-teman ya. Nah, daripada ntar dibunuh sama Raja Namrud, akhirnya ayahnya Azar dan ibunya Ibrahim membawa Nabi Ibrahim ke sebuah gua, teman-teman, atau jauh dari penduduk kota. Ya, dibawa ke sebuah gua. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dikasih makan, dibesarkan di gua tersebut, teman-teman. Saat beranjak dewasa, teman-teman, saat masih anak-anak, Nabi Ibrahim alaihissalam keluar gua.
Nah, pada malam hari dia melihat sebuah bintang, teman-teman. Nah, ternyata, ini Tuhanku nih, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dulu itu penduduk Haran di kota Babilonia itu menyembah bintang juga, teman-teman. Menyembah bintang, menyembah berhala, menyembah matahari, ya. Nah, disembah semua sama mereka tuh. Nah, Nabi Ibrahim, dia mengamati bintang. Ini Tuhanku bukan ya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat keluar dari gua, saat malam hari, dia mengamati bintang. Katanya ini Tuhanku gitu ya teman-teman ya. Dia benar sih bercahaya ya di langit-langit. Tapi saat pagi tiba, bintang lenyap. Ini bukan Tuhanku. Tuhanku itu tidak pernah tidur, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus Nabi Ibrahim juga selain melihat bintang, dia melihat bulan, teman-teman. Wah, ini besar sekali. Cahayanya sangat luar biasa. Wah, ini kayaknya Tuhanku nih, kata Nabi Ibrahim. Tapi begitu juga seperti bintang ya. Bulan juga ketika pagi hari, dia hilang cahayanya. Nah, terus Nabi Ibrahim berpikir, nggak mungkin deh Tuhanku tidur atau menghilang atau terbenam cahayanya. Ini bukan Tuhan saya, kata Nabi Ibrahim. Nah, terus pas pagi hari, wah, dia melihat matahari, teman-teman. Nabi Ibrahim mengamati matahari. Wah, ini Tuhanku nih. Dia lebih besar bentuknya dan cahayanya lebih terang. Nah, nasibnya ternyata matahari ini diamati oleh Nabi Ibrahim dari pagi hari sampai malam. Ternyata nasibnya sama seperti bulan dan bintang, teman-teman. Tapi kok matahari tenggelam ya saat saat sore hari atau terbenam ya. Nah, Tuhanku ini tidak pernah tidur. Siapa yang akan menjaga dunia ini? Siapa yang akan melindungi kita dari orang-orang yang zolim, dari orang-orang yang kafir kalau Tuhan ini tidur gitu ya. Nah, di situ teman-teman, Nabi Ibrahim dikasih hidayah oleh Allah bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Gitu ya. Nah, yang terakhir kan dikira Nabi Ibrahim, ini Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, ini lebih besar. Tapi kok pas sore hari dia terbenam, hilang cahayanya. Ini bukan Tuhanku. Nah, Masya Allah ya. Nabi Ibrahim dikasih wahyu sama Allah dan membenarkan bahwa hanya Allah lah yang patut dia sembah. Gitu ya teman-teman ya. Itu proses Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan atau dalam mencari Allah sebagai Tuhannya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, gitu ya teman-teman. Karena matahari juga tenggelam saat sore hari. Nah, berarti kata Nabi Ibrahim, ini bukan Tuhanku. Karena Tuhanku tidak mungkin tidur. Kalau Tuhan tidur, nggak ada yang ngejagain kita, teman-teman. Nggak ada yang ngejagain siang dan malam. Nggak ada yang ngatur siang dan malam. Nggak ada yang ngatur kapan hujan, kapan panas ya, teman-teman ya. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Akhirnya Nabi Ibrahim sadar bahwa hanya Allah lah Tuhan dia gitu teman-teman. Nah lanjut ya teman-teman. Nah Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu teman-teman penduduk kota Harun atau penduduk kota Babilonia sedang mengadakan acara teman-teman seperti hari raya ya. Kalau di umat Islam ini ada hari raya Idul Fitri, ngumpul sama keluarga, ada hari raya Idul Adha, ya kumpul-kumpul bareng keluarga. Nah, kalau mereka ada juga hari rayanya teman-teman. Hari raya orang kafir ya, penduduk Haron. Nah, saat itu mereka akan mengadakan pesta teman-teman. Dan mereka harus ke tengah-tengah kota, ke tengah-tengah negerinya. Mereka jadi semua pergi. Nabi Ibrahim juga diajak sama keluarganya. Nabi Ibrahim yuk kita ikut ke pesta, kita ke hari raya yuk gitu. Tapi Nabi Ibrahim bilang, enggak, aku nggak mau ikutan, kata Nabi Ibrahim. Aku sedang sakit. Nah, Nabi Ibrahim berbohong kepada keluarganya. Tapi berbohongnya dalam kebaikan. Jadi boleh ya teman-teman kalau berbohongnya dalam kebaikan dan sifatnya darurat gitu ya teman-teman. Nah, kenapa Pak Fahran Nabi Ibrahim bohong dia sakit? Nah, teman-teman, ketika penduduk kota Babilonia sedang hari raya,
Nabi Ibrahim telah berjanji dalam hatinya, saat mereka menunaikan hari raya, aku akan menghancurkan patung-patung sembahan mereka gitu kata Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, akhirnya teman-teman, penduduk kota Babilonia pergi ke hari raya mereka dan dengan diam-diam Nabi Ibrahim pun datang ke tempat pemujaan mereka, teman-teman. Jadi kan tempat sembahan mereka tuh yang patung-patung semua, teman-teman, tidak terkawal ya. Karena orang-orangnya lagi pergi ke hari raya atau ke pesta tersebut. Jadi patung-patungnya nggak ada yang jagain. Nah, Nabi Ibrahim menyelinap masuk, teman-teman ya. Dia sembunyi-sembunyi, dia membawa kapak, teman-teman. Nah, sebelum menghancurkan patung-patung tersebut, Nabi Ibrahim berkata kepada patung tersebut, "Kenapa kamu tidak makan?" Tapi patung tersebut ya tidak bisa jawab. Nah, terus Nabi Ibrahim lagi saking marahnya ya teman-teman, karena penduduk saat itu menyembahnya patung ya teman-teman, bukan menyembah Allah. Nabi Ibrahim berkata lagi kepada patung tersebut, eh, apa? Kenapa engkau tidak berbicara, tidak menjawab gitu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim dengan kesal, dengan amarahnya, karena patung ini adalah telah membuat kezaliman, kekafiran ya teman-teman, atau yang disembah oleh penduduk Haran ini adalah sesembahan yang palsu. Akhirnya dihancurkan patung-patung tersebut sama Nabi Ibrahim alaihi salam gitu ya, dengan kapaknya dia menghancurkan berhala-berhala semua yang tidak dijaga tersebut, teman-teman. Nah, sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menggantungkan kapaknya ke patung yang paling besar, teman-teman. Nah, akhirnya teman-teman, penduduk Haran tahu nih, setiba pulangnya dari pesta mereka, dari hari raya mereka, mereka penduduk kota Babilonia melihat patung-patung mereka ternyata sudah hancur. Wah, siapa nih? Mereka pada panik. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Kata penduduk kota Babilonia. Terus ada yang melihat ternyata, teman-teman, sepertinya ada pemuda yang bernama Ibrahim, katanya dilaporin Nabi Ibrahim, yang menghancurkan patung-patung tersebut, katanya gitu ya teman-teman ya. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam disidang di kota Babilonia tersebut, dipanggil di rumahnya. Nabi Ibrahim ditanya sama penduduk Haran, siapa? Nabi Ibrahim ditanya, siapa yang menghancurkan patung-patung tersebut? Nabi Ibrahim menjawab, kamu tanya saja sama patung yang paling besar. Wah, keren ya teman-teman ya. Nabi Ibrahim berkata, kamu tanya aja tuh sama patung yang paling besar kalau dia bisa jawab. Wah, teman-teman, penduduk kota Babilonia pun terdiam. Oh iya ya, patung yang kita sembah tidak bisa ngomong gitu ya. Nah, tapi tetap teman-teman, ternyata karena mereka kafir, hatinya sudah gelap, hatinya sudah tidak percaya sama Allah ya teman-teman ya, sudah menjadi orang yang jahat. Akhirnya Nabi Ibrahim dibawa ke tengah kota, teman-teman, untuk disidang dan diadili. Nah, teman-teman, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya diapain, teman-teman? Dibakar di tengah kota, teman-teman. Wah, Masya Allah ya teman-teman ya. Nah, terus Raja Namrud marah besar, teman-teman. Nabi Ibrahim dipanggil untuk disidang. Wahai Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala-berhalaku? Kata Raja Namrud sambil marah. Tanyakan kepada berhala yang paling besar yang memegang kapak itu. Jawab Ibrahim, tenang. Tentu saja berhala itu tidak bisa berbicara. Mereka terbuat dari batu, kata Raja Namrud. Jika berhala itu terbuat dari batu dan tidak bisa berbuat apa-apa, mengapa kalian masih menyembahnya? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawaban Nabi Ibrahim membuat Raja Namrud tidak bisa berkata apa-apa. Lalu dengan kejam Raja Namrud menyuruh penduduk Babilonia untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya teman-teman, Nabi Ibrahim dibakar, teman-teman, di tengah kota, disiapin perapiannya, kayu bakarnya. Nabi Ibrahim tangannya diikat di kayu, terus dibakar, teman-teman. Tapi apa yang terjadi, teman-teman?
Wah, teman-teman, Masya Allah. Allah langsung menyelamatkan Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan, hei api, berubahlah kamu menjadi dingin, kata Allah. Nah, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim, teman-teman. Apinya menjadi dingin, Masya Allah, teman-teman. Nabi Ibrahim nggak gosong, nggak hangus, padahal sudah dilalap api badannya semua. Tapi Nabi Ibrahim, karena Allah menyuruh untuk api menjadi dingin, api Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali. Yang terbakar hanya tali yang mengikat tangan Nabi Ibrahim. Gitu teman-teman. Akhirnya Raja Namrud pun datang dan menyaksikan peristiwa tersebut. Wah, siapa yang menyuruhmu? Kata Raja Namrud. Siapa yang menyuruhmu untuk mendakwahkan agama Allah? Nah, Nabi Ibrahim menjawab, yaitu adalah Tuhanku yang bernama Allah Subhanahu wa taala yang mematikanku dan menghidupkanku. Nah, si Raja Namrud ini teman-teman, dia adalah raja yang zalim. Dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan manusia, kata Raja Namrud. Dia ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Dia mengambil dua pengawalnya, teman-teman. Yang satu dibiarkan hidup, yang satu dibunuh sama Raja Namrud. Tuh lihat, kata Raja Namrud, aku bisa mematikan dan menghidupkan. Terus Nabi Ibrahim berkata lagi kepada Raja Namrud, coba kamu terbitkan matahari dari barat. Jadi matahari itu kan terbit dari timur ya, atau muncul dari sebelah timur, teman-teman. Nah, Nabi Ibrahim berkata kepada Raja Namrud, coba kamu terbitkan matahari dari sebelah barat. Nah, Raja Namrud saat itu diem aja, teman-teman. Ya nggak bisa katanya gitu ya. Nah, berarti Raja Namrud itu bukan Tuhan. Dia hanya manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Nah, akhirnya teman-teman, karena kekafiran di kota Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah pergi dari kota tersebut. Dia membawa istrinya yang bernama Sarah dan keponakannya yang bernama Lut. Nah, Lut ini nantinya akan menjadi nabi. Nah, to be continue ya teman-teman, nanti kita dilanjutkan lagi. Masya Allah, masih panjang nih perjalanan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim membawa Sarah dan keponakannya Lut meninggalkan kota Babilonia dan disuruh Allah untuk pergi ke kota Syam atau negeri Syam, yaitu adalah negerinya para nabi. Gitu teman-teman ya. Nanti masih ada kelanjutannya dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke teman-teman, dari Pak Fahran cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.